kawan-kawan, kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya Kang Ajis ya, untuk proses praktik menulis novel. Dan Kang Ajis sudah menyerahkan kita sudah memasuki 9 bab ya. Ini berkaitan tentang Selendang Merah Peguron kawan-kawan tuh ya. Insya Allah nanti buku ini coba kita akan ajukan untuk mengikuti kegiatan World Book Day ya. Baik, tanggalnya kalau tidak salah 27 April mulainya ya. Tapi kita akan coba selesaikan di awal bulan April agar nanti masuk percetakan selama 2 minggu ya. Nah, Kang Ajis, tadi Kang Ajis mau bertanya sebelum kita melanjutkan tentang proses penulisan novel ini. Apa pertanyaannya, Kang? Yang pertama adalah tentang jumlah halaman minimal untuk sebuah novel. Iya. Kan gitu. Terus dalam proses menulis itu kan kadang saya jumlah per bab itu menyesuaikan tema atau memang harus juga mengejar beberapa halaman untuk mengejar jumlah minimal dari novel itu sendiri kan? Itu. Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus ya kawan-kawan ya. Nah, kalau kita bicara tentang batasan novel ya kawan-kawan ya. Novel itu sepengetahuan saya itu di atas 80 halaman. Karena novel itu dia masuk ke dalam kategori buku umum ya. Jadi 80 halaman. Tapi di bawah 80 halaman sampai 100 ke sana ada juga namanya novelet. Nah, novelet itu lebih pendek daripada novel ya. Daripada novel. Mungkin bisa saja dari mulai 40 halaman sampai 60 halaman ya, itu novelet. Tapi begini juga kawan-kawan, yang perlu dipertegas kembali bahwa di dalam konteks buku itu ada namanya perjenjangan buku, Kang. Nah, perjenjangan buku itu begini. Buku ini dicetak atau dibuat untuk jenjang pembaca usia berapa ya. Jadi ya biar paham nih semuanya. Kalau usianya kelas bawah kan, kelas bawah ya, anak PAUD misalnya. Nah, itu paling banyak itu 8 sampai 12 halaman. Kalau anak PAUD. Karena apa? Dia mah hanya mengenal warna saja. Misalkan apelnya gede 1 halaman, huruf A-nya di atasnya. Tapi kalau kemudian misalkan di bawah di bawah kelas dasar ya, kelas bawah ya. Ada juga nanti masuk anak itu di kelas misalkan kelas 4 sampai kelas 6 ya SD. Nah, itu bisa 12 sampai 18 halaman. Artinya apa posisinya? Itu menempatkan kata-kata itu sekira 60, Kang. Kata-kata 40, gambar 60. Jadi yang diperbanyak gambarnya, itu masih gambar. Maksudnya biar anak-anak tuh suka membaca buku karena gambarnya banyak, menarik gitu ya. Tapi kalau sudah memasuki usia SMP, SMA, nah itu baru kemudian memasuki usia remaja. Nah, itu artinya sudah menengah ke atas. Itu bisa sampai 40 halaman. Kalau sudah memasuki SMP sampai SMA. Kalau yang umum, nah itu yang umum itu yang novel kita ini, yang 80 sampai 100. Maka bisa jadi jenjang buku ini kita pakai misalkan untuk anak SMP SMA. Boleh kita pakai yang 40 halaman. Tapi kalau kita mau turunkan lagi, kita bisa saja yang 30 sampai 18 itu untuk anak-anak SD kelas 6 ya, sampai pembaca kelas 2 SMP. Itu jadi boleh. Jadi menulis novel itu jangan berpikir kemudian harus ratusan halaman. Karena di dalam buku itu ada perjenjangannya kawan-kawan ya. Ini kita buat untuk kelas mana? Oh, untuk kelas dasar. Kalau kelas dasar cukup 8 halaman. Oh, ini untuk kelas SD, kelas rendah sampai kelas 4 SD. Oh, itu cukup 24 halaman. Tapi kalau untuk SMP SMA ke sana itu bisa 36 halaman, bisa juga 60 halaman. Untuk umum. Nah, umum itu nanti bisa jadi novelet, bisa jadi novel. Kalau novel itu tak terhingga. Ya bisa nyampe ribuan halaman lah ya kalau novel untuk yang umum. Nah, jadi kita Kang Ajis untuk posisi ini. Kemudian pertanyaan yang kedua katanya apakah per bab itu mesti harus dibatasi sekian halaman? Tidak juga kawan-kawan. Kalau memang isi di dalam bab itu sudah kita anggap selesai, ya nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan bab berikutnya. Bisa panjang, juga bisa pendek, begitu. Jadi tidak ada batasan ketika harus berurusan dengan bab per bab ini, ya. Kalau Selendang Merah Peguron kemudian sampai pada pemimpin Peguron atau silatnya terbunuh selesai di situ ya sudah. Jadi tidak ada aturan yang mengikat
satu bab harus 5 halaman tuh nggak ada. Jadi itu mah bebas-bebas saja. Mungkin ada yang sampai 3 halaman, ada yang 2, mungkin ada yang sampai 9 halaman. Bab per bab itu. Itu tidak ada ikatan secara aturan, nggak ada. Itu tergantung penulisnya masing-masing. Itu ya kali ya. Ya, ada satu lagi Satu yang lagi. terakhir nih Kang Rel, penting juga nih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa itu yang disebut premis Kang Rahel? Oh, Apakah untuk memproses dalam pembuatan sebuah novel memang harus didahului premis atau premis itu bisa dipikirkan ataupun bisa dilakukan ketika novel itu sudah selesai? oke, ya. Nah, yang untuk premis ya kawan-kawan ya. Ada yang menggunakan premis, ada juga yang tidak menggunakan premis. Kalau saya misalkan Paramat, kalau Paramat tulis novel menggunakan premis tidak kalau saya. Kalau menggunakan premis-premis begitu itu justru pikiran kita yang keluar itu ngurusin premisnya. Terganggu kalau saya mah yang ada dalam pikiran saya itu adalah keluarkan semua. Kalau kemudian sudah mentok berarti kita selesai di situ. Saya harus mengatakan di dalam sebuah buku menulis dengan emosi bahwa tulislah sesuai dengan hati lalu perbaiki dengan pikiran. Nah itu ya, jadi kalau menulis itu dengan hati, keluarkan dulu hatinya itu, habisin apapun itu. Bahkan dalam konteks buku menulis dengan emosi itu, jangan pernah berpikir tentang tanda baca. Nah, karena kalau kita berpikir tanda baca, itu akan repot dengan edit. Maka menulislah dengan hati, terus aja sampai habis itu, tapi perbaiki dengan pikiran. Setelah selesai, habis ya beberapa halaman, perbaiki dengan pikiran, tanda bacanya, koherensinya, sama juga dengan kaidah bahasanya, tanda titik koma, ya tanda petik, kata langsung, tidak langsung. Itu kalau sudah habis apa yang ada dalam hati kita. Karena kalau kita menulis dengan hati terus-terusan tanpa memperbaiki dengan pikiran, bisa jadi salah ketik, bisa jadi komanya salah, bisa jadi kayak kemarin misalkan komanya panjang gitu ya. Nah maka di dalam buku itu menulis dengan emosi itu, tulislah dengan hati, perbaiki dengan pikiran. Nah menurut saya nulis saja sebanyak-banyaknya, nanti diperbaiki. Kalau misalkan digabung bisa nggak para menulis dan memperbaiki? Menurut saya nggak bisa. 3 halaman ketika diedit, diperbaiki dengan pikiran itu mengedit maksudnya. Nah itu bisa jadi dapatnya cuma 1 paragraf. Nah nggak selesai. Nah itu ya menurut saya ya. Jadi kalau saya malah lebih senang kepada itu Bang, nulis saja. Nanti perbaikannya nanti setelah kita sudah kehabisan ide untuk menulis. Berarti untuk premis itu untuk sebuah novel itu boleh Bergantung. ditinggalkan, Boleh ditinggalkan, boleh dipakai. Tidak Biasanya gini, kalau premis itu biasanya kita mau menulis tetapi ditujukan kepada penerbit, minta premisnya dulu gitu kan. Gitu. Kalau kita tidak ada kaitan dengan penerbit, nulis aja dulu gitu. Makanya kalau saya sih kan bagusan begini kalau saya mah, jadikan dulu novelnya, tinggal kirim ke penerbitnya gitu. Jadi kalau ditolak di penerbit yang sana kan novel itu jadi, kirim lagi penerbit yang lain, kirim lagi ke yang lain gitu. Kalau kita nunggu premis ya, itu biasanya itu kitanya sendiri belum membuat novelnya. Saya mau lebih senangnya buat aja novelnya gitu. Nah itu yang kalau saya. Dan juga kawan-kawan. Sip ya.